warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasul Al-Mukarram, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saudara-saudara sebangsa setanah air yang tercinta. Dunia saat ini penuh dengan problematika. Guncangan yang perlahan menggeser khatulistiwa. Planet bumi yang kita tempati jangan sampai ikut tersakiti. Begitu banyak lika-liku yang hadir di bumi pertiwi, menggetarkan jiwa insan seluruh jagat ini. Koronalisasi yang terus berpotensi akhirnya dapat terhenti. Sungguh nekat menyayat hati yang awalnya kuat. Ya Allah, kembalikanlah bumi kita ini. Di sini tempat kami berdiri. Di sini wadah kami mengembangkan potensi. Karena kami adalah anak negeri yang tak pernah henti tolabul ilmi. Saudara milenials, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dapat dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, Pendengaran masih akurat, pikiran masih tepat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun wajah penuh jerawat. Tapi tidak usah khawatir, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Maka pantaslah bila para pemuda merupakan salah satu aspek penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalani, seorang penjaga Mesir, berkata, "Ya ma'asyiral syabab, inna fi aidikum amral ummah wa fi aqdamikum hayatah." Wahai para pemuda, sesungguhnya pada tangan-tangan kalianlah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki kalianlah terdapat kehidupannya. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda pada generasi penerus bangsa, maka perkenankanlah kami menyampaikan tahlil Quran yang bertajuk Peran Pemuda di Sosialisme 4.0, Revolusi Industri Era 4.0, dengan landasan surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Hamba
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, almarhum Profesor Dr. B. J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai. Lemah harta, lemah fisik, Lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada seorang generasi muda, kami yakin mereka bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus-virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan bahkan penghancur pembangunan. Saat ini kita hidup di era 5.0, revolusi industri dari era 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Menurut Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang fisik dan ruang maya. Keduanya terintegrasi, saling mendukung, dan tiada lagi pengabdian unsur manusia. Abad 21 ini ditandai dengan dehumanisasi, yaitu lunturnya sentuhan jiwa manusia, orkestrasi atau tren dalam budaya, dan munculnya gejala the death of expectancy alias matinya kepekaan. Dokter secara ceroboh menilai kualitas hadis. Guru nahwu tiba-tiba membahas konspirasi dunia medis. Benar-benar absurd. Lantas, siapa yang akan menjadi agen penyelamat? Saudara milenials, pemuda Indonesia, garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaharuan, dan pembangunan bangsa Indonesia. Bermodal pemikiran yang kritis, nalar yang kreatif, komunikasi, kolaborasi, dan integritas tinggi. Dengan demikian, Islam tidak mengenal pemuda yang lemah, kalah, dan pasrah. Yang dikenal Islam adalah pemuda yang aktif, inovatif, progresif, dan produktif. Jika sifat-sifat ini diimplementasikan oleh para pemuda, maka Allah akan menjamin keberkahan bangsa Indonesia. Sebagaimana Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqali dalam kitab At-Tafsir menjelaskan, "I'lamu ma syi'tum." Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sofatul Tafsir jilid 1 menjelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik
umat yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman. Merujuk pada kitab tersebut hadirin, karakter yang sesuai di era revolusi mental 5.0 adalah amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda Indonesia harus intensif dan tegas dalam menolak kemaksiatan serta gemar menebar kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dari saran tadi dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, peran pemuda adalah garda terdepan di society 5.0. Yang kedua, strategi yang dapat kita ambil untuk menghadapi era ini antara lain: yang pertama, leadership atau kepemimpinan, penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi, and writing skill. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu karakter yang paling tepat dan harus dimiliki bangsa Indonesia. Sebelum kami mengakhiri sarana ini, izinkan kami memberikan motivasi kepada seluruh pemuda dan pemudi seantero jagat dimanapun Anda berada. Hai pemuda Islam, bangun dan bangkitlah, sambut masa depan yang lebih terarah. Hai pemuda Islam, bangun dan bangkitlah, sambut masa depan yang lebih terarah. Karena kita pemuda, pembangun moral bangsa. Karena kita pemuda, pembangun moral bangsa. Berpikiran luas, bertindak cerdas, Menoreh kreativitas, mewujudkan generasi penginspirasi yang berintegritas tinggi dan siap menjadi abdi negeri, sanggup dipimpin dan siap memimpin. I put in mind, word and acts. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.